Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagas Pramono dari kelompok 6. Di sini saya kebagian demo untuk cyber security dengan target XSVWA. Jadi pada demo kali ini tuh kita menggunakan Linux Lite dan Kali Linux. Linux Lite itu untuk targetnya karena keamanannya itu lumayan rentan. Yang menjadi penyerang di sini tuh Kali Linux ya. Jadi yang pertama itu sudah mesti konfigurasi koneksi, di mana untuk 2 OS ini kita menggunakan adapter satu, yaitu host only adapter. Untuk adapter 2 ini sebenarnya bisa digunakan untuk proses instalasi dan untuk ngeklon inti dari project ini, yaitu repo GitHub. Yang di mana repo GitHub ini sudah berusia 10 tahun. Jadi tidak relevan untuk versi PHP. Jadi mau tidak mau harus kita downgrade. Jadi kita masuk yang pertama langsung ke kita install dulu lem servernya. Lem server atau PHP di Linux Lite-nya. Kenapa tidak saya tampilkan di sini? Karena sudah tenggelam. Jadi untung masih menyimpan screenshot di sini. Kemudian yang tahap kedua, yang paling penting ngeklon software atau websitenya XVWA-nya ini. Kita manggil reponya si yang punya XPWA ini, si S4N7HO. Nah, dia ini sebenarnya reponya sudah di private, tapi entah kenapa masih bisa diambil atau di-clone. Kemudian di Linux Lite kita merubah akses foldernya. Jadi kita menambahkan akses ke penyerang sebenarnya, karena ini masih contoh, jadi kita memberikan akses. Kemudian setup database si XPWA-nya, kita bikin database dulu di Linux Lite-nya. Nanti itu kita ngakses si XPWA-nya dari si penyerang, bukan di Linux Lite. Ya iyalah. Terus kita coba ping ini si Linux Lite dari Kali Linux untuk ngebuktiin emang beneran terhubung atau enggak. Dan ternyata setelah di ping menerima reply dari si Linux Lite-nya. Setelah berhasil, konfigurasi Linux Lite dan Kali Linux-nya, kita matikan adapter yang kedua yang untuk internet. Jadi benar-benar host only, nggak masuk ke internet luar. Kemudian dicobalah si XVWA-nya ini di penyerang dengan cara memasukkan http/alamat IP, kemudian dimasukkan XVWA untuk sebagai penyerang. Kita demonstrasikan contoh penyerangan yang pertama, yaitu SQL injection. Jadi yang pertama, setelah masuk di XWWA website-nya yang di Kali Linux, kita klik setup dan atau reset dulu. Ini kalau diklik itu nggak ngasilin apa-apa kelihatannya, cuma nge-refresh page. Tapi di SQL injection itu bakal sangat berdampak. Dia itu bakal terlihat di sini. Nah, setelah kita klik itu bakal keluar 10 list ini. Ini tuh sebenarnya contoh data lah istilahnya. Kita bisa select dan input. Nah, di input ini kita tuh ngelakuin SQL injection. Kalau seandainya yang bikin website itu nggak terlalu memperhatiin si keamanan cybernya, sesimpel kita masukin tanda petik aja, tanda petik satu ini itu udah bisa ngacak-ngacak. Tuh, langsung fatal error. Padahal kita hanya masukin tanda petik karena dia tidak sesuai dengan yang list kode ini. Oleh karena itu, cyber security itu aspek yang lumayan penting selain fitur. Kita jangan hanya maksimalin fitur, tapi keamanannya juga kalau bisa. Terus yang kedua, XSS atau apa tadi? Scripting istilahnya. Scripting suatu website yang dimana kita itu menyusupkan sebuah sintaks, baik itu sintaks Java atau apapun, tapi di sini saya contohkan menggunakan sintaks Java yang bisa melakukan kerusakan lah istilahnya di website yang ingin kita serang. Jadi si XVWA ini tuh bisa membuat contoh lah istilahnya.
Jadi di sini tuh kita tinggal pakai GUI aja sebenarnya, nggak usah ribet-ribet kayak CLI dan segala macam. Tinggal kita klik aja nih XSS reflected. Jadi dengan ini kita udah bisa ngeakses atau nyerang si korban. Dengan cara kita masukin sintaks ini aja, image src and one error bla 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 was XSS sama dengan sukses. Kita coba submit. Nah, gimana ceritanya website yang bukan punya si penyerang tapi kita bisa ngakses kayak begini? Mungkin awalnya cuma sederhana, cuma bisa ngeliat gini doang. Tapi dari hal kecil ini, itu tuh bisa merembet ke yang lebih parah. Kita bisa ngambil cookies login punya orang. Jadi kita nggak perlu password dan username, kita bisa login hanya pakai cookies orang lain itu. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, file inclusion atau LFI. Di file inclusion ini kita tuh sebenarnya ngehack secara sederhana melalui URL. Jadi URL-nya itu bakal diubah untuk mengambil atau melihat file sensitif yang ada di target atau di korban. Kita hanya menambahkan file tanda tanya dan ini, titik-titik ini, hanya dengan ini kita bisa melihat bukan password sih lebih tepatnya hanya username. Username MySQL, username OS-nya. Nah, di sini. Jadi setelah kita merubah URL-nya, kita tuh bisa melihat di sini data ini. Yang penting ini. Ini mungkin tidak terlihat mudah dibaca bagi yang tidak mengerti, seperti saya. Jadi di mana letak rapuhnya kenapa kita bisa mendapat ini? Ini tuh di keamanan korbannya sendiri. Jadi, nah di if is set file ini, disinilah letak kerentanan. Di sini tuh bisa diserang. Hanya bermodalkan merubah URL. Dan setelah itu kita yang benar-benar berbahaya sebenarnya di sini. Ini tuh yang bagian etc/shadow ini. Sebenarnya ini tuh tidak bisa diakses. Kalau misalnya untuk sekarang kan hanya sekedar percobaan. Jadi kita simulasikan si korbannya ini tuh memberi akses ke penyerang untuk ngebuka etc/shadow ini. Nah, untuk Linux sekarang nyimpen password itu sudah di dalam etc/shadow ini. Jadi sudah tidak di etc/passwd ini. Ini kan nggak bisa kelihatan nih passwordnya. Kalau yang di sini tuh bisa, tapi bukan password benar-benar password, tapi masih berbentuk hash. Masih berbentuk hash seperti ini. Jadi ini Linux Lite ini kan nama OS-nya nih punya kita. Nah, ini tuh password punya kita. Jadi dia sudah di hash supaya nggak gampang dijebol lah istilahnya. Jadi sejauh ini hanya itu yang bisa saya lakukan, hanya ada 3. Yang pertama SQL injection, yang kedua itu XSS atau scripting, yang ketiga yang terakhir itu file inclusion. Jadi intinya, buatlah website dengan keamanan yang maksimal, apalagi untuk klien dan menyimpan data-data penting. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya tahapan yang lebih dalam lagi untuk SQL injection, yaitu kita akan menggunakan Burp Suite agar kita bisa mengakses lebih dalam. Yang pertama itu kita lihat dulu di dalam Burp Suite-nya, pastikan interception-nya on, kemudian kita akses XVWA-nya di browsernya yang kita klik dari Burp Suite ini. Habis kita klik submit, dia bakal dapat data ini. Nah, post, host, content, dan segala macam kita simpan, kita buat jadi bentuk txt. Jadi si skli.txt ini isinya tuh yang tadi, data yang di Burp Suite tadi. Kemudian kita buka terminal di sini. Nah, ini kita buka nih. Kita masukkan komen yang pertama, yaitu sqlmap /r skli.txt min p search dbms mysql min dbs.
Jadi kita pakai SQL Map untuk melihat atau mengeksploitasi data yang ada di OS user korban. Jadi kita menggunakan perintah min slash dbs ini untuk melihat seluruh database yang ada. Di sini terlihat ada information schema, MySQL, performance schema, SIS, SPW, ada dan segala macamnya. Kita masuk ke komen yang kedua, yakni slash tables. Jadi ini tuh untuk menampilkan seluruh tables yang ada di database korban ke layar penyerang. Nah, ada tables kafein, comments, drivers, drives, users lah itulah pokoknya. Lanjut ke yang selanjutnya, minty, kafein, strip kolom. Jadi ini tuh untuk menampilkan kolom yang ada di table kafein. Contohnya ini. Nah, kan terlihat nih semua datanya di sini. Kemudian komen selanjutnya minty, kafein, strip dump. Nah, ini tuh untuk ngeekstrak seluruh datanya di tempat korban ke tempat si penyerang. Nah, di sini sudah didapatkan seluruh datanya, bisa kita lihat di dalam direktori ini. Ini kita copy, kita buka tab baru di sini. Nah, kita masuk ke direktori yang ada di sebelumnya ini. Nah, di sini kan kita dapat lokasinya nih, direktorinya yang disimpan data dam tadi. Di sini tampilkan semua, kelihatan di sini nih. Nah, nama, data, ID segala macam terlihat. Nah, komen yang terakhir yang paling sensitif yaitu mengambil atau mengekstrak data user. Jadi semua data user, password, username itu bisa diambil oleh si penyerang dengan memasukkan komen minty users slash dam ini. Nah, terlihat di sini UID-nya, password-nya, username-nya apa aja, itu terlihat di sini. Meskipun password-nya masih dalam bentuk hashing. Tapi paling tidak sudah terlihat jika memang itu tuh bisa di-injection untuk database-nya. Mungkin untuk tambahannya hanya cukup di sini. Sekian, terima kasih.